Yang pertama, tadi dikatakan awal-awalnya turunnya wahyu itu didahului dengan Rasulullah menyendiri, menjauhkan diri dari kota Mekah yang bobrok jahiliyah. Nah, ini apakah bagaimana dengan kondisi zaman sekarang? Ya, apakah berlaku juga untuk kita? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada dua hal yang ingin saya beri catatan terkait peristiwa ini. Yang pertama, sebagian kaum muslimin ada yang melakukan ritual-ritual semedi, menyepi, menyendiri di gua-gua, di gunung-gunung, di tempat sepi, di sungai-sungai, di kuburan-kuburan, pokoknya tempat nyepi lah. Di sana melakukan ritual-ritual ibadah, sholat, puasa, berzikir dengan model puasa, model zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar bisa dapat ilmu laduni tadi yang kemarin ya, atau ilmu-ilmu lainnya, ngelmu. Nah, alasannya sebagian orang lagi juga ada mereka beribadah untuk mencapai tingkat ma'rifah katanya, atau kedudukan manusia itu mereka bagi menjadi orang biasa, awam, khas, orang khusus, dan khawasul khawas, VVIP, VIP dan VVIP, yang khusus, spesial khusus lagi, derajat ma'rifah. Nah, untuk mencapai derajat ma'rifah itu menurut sebagian orang melakoni ibadah-ibadah tertentu dengan menyepi sampai 40 hari dan segala macam, dengan puasa tertentu, zikir tertentu, salat tertentu. Sebagian mereka berdalilkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyepi ke gua, beribadah di sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bantahannya, jawabannya, perlu diketahui bahwa itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum dia menjadi nabi dan rasul. Sementara kita diperintahkan mengikuti beliau setelah turunnya wahyu, beriman kepadanya, mengikuti beliau setelah beliau menjadi nabi dan rasul. Oleh karena itu, setelah turunnya wahyu, beliau mulai berdakwah, nggak ada lagi beliau melakukan itu. Beliau tinggalkan, menyendiri itu tidak ada lagi. Ibadah-ibadah sendirian nggak ada lagi. Paling kalau ibadah itu di rumah, di masjid, ya, nggak ada pergi ke gunung, ke kuburan, ke mana segala macam, ke pohon, dekat pohon-pohon, tempat yang sepi, di hutan, nggak ada lagi. Jadi itu dilakukan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum adanya syariat Islam. Setelah diturunkan syariat kepada beliau, nggak ada lagi beliau melakukannya. Kedua, mengenai menjauhi kondisi dan keadaan kehidupan masyarakat yang bobrok, seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah di zaman sekarang bisa kita lakukan atau bagaimana? Ada hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang di akhir zaman terjadi perpecahan, peperangan, fitnah-fitnah yang silih berganti datang, sampai-sampai ketika itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, harta terbaik seseorang itu adalah kambing atau domba yang digembala di atas gunung. Dan bahkan ada hadis mengatakan, tetap pegang teguh walaupun engkau hanya menggigit akar-akar pohon. Itu menunjukkan susahnya kehidupan ketika itu. Nah, hadis ini dan juga perbuatan sebagian sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagian sahabat lagi ketika terjadi fitnah, kekacauan, saat terjadi perselisihan antara para sahabat, sebagian sahabat, bukan para sahabat ya, sebagian sahabat, mayoritas mereka tidak terlibat. Sebagian sahabat antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, atau antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah ketika itu, sama Zubair dan Thalhah, Abu Thalhah ya, Thalhah, itu banyak sahabat menyendiri, mengasingkan diri. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas mematahkan pedangnya. Ada yang menyimpan, memasukkan pedang dalam sarungnya, mereka sembunyikan. Ada yang mematahkannya, pergi ke kebun, sibuk dia, tidak mau terlibat fitnah-fitnah itu. Dari sini sebagian ulama mengatakan i'tizalul fitan, kalau memang kondisi sangat buruk, kacau balau, morat marit, dan tidak mungkin, susah bagi kita untuk menghadapinya, tidak sanggup kita menghadapi fitnah itu, maka ketika itu bisa seseorang menyelamatkan agamanya dengan pergi menjauh, ya. Tetapi jika kita adalah orang yang bisa berguna,
untuk memperbaiki keadaan, berdakwah, mengajarkan ilmu, atau memberikan manfaat kepada orang-orang kita, orang yang kita kenal. Dan kita bisa bersabar, kuat, bertahan terhadap gangguan-gangguan orang. Maka seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka jauh lebih baik. Itu ada dalam hadis. Ya, maka itu pilihan. Tapi alhamdulillah kondisi kita seperti sekarang belum atau tidak seperti yang di zaman Nabi. Nabi itu orang menyembah berhala. Kita masih di tengah-tengah orang yang beriman. Kaum muslimin saudara-saudari kita. Di zaman Nabi Muhammad itu minuman keras itu biasa. Anas bercerita masih di Madinah, mereka sebelum diharapkan khamar itu mereka kumpul-kumpul di rumah bapaknya. Ya, di rumahnya itu dia tukang tuangkan khamar, dia masih anak-anak. Mereka minum. Ketika diharamkan khamar itu, bayangkan saking banyaknya khamar, minuman keras di tengah masyarakat ketika itu, mereka buang, mereka tumpahkan di jalan-jalan itu, banjir, mengalir air di gang-gang itu. Sekarang alhamdulillah tidak seperti itu. Jadi kondisi kita ini belum menuntut kita untuk i'tizal, menjauhi kehidupan, tidak. Bahkan keberadaan kita di tengah masyarakat untuk ilmu, untuk dakwah, menjadi contoh dan suri tauladan, itu yang paling diharapkan. Allahu a'lam bissawab. Oh iya, hikmah terputusnya wahyu. Hikmah terputusnya wahyu sekitar 2 tahun itu dari wahyu yang pertama sampai ya ayyuhal mudatsir itu dijelaskan oleh Imam Katsir tadi sebenarnya. Salah satunya adalah agar Rasulullah itu rindu, dia ingin, tumbuh keinginannya. Maka dia sangat kok nggak datang sih? Terasa dia bagaimana nikmatnya ketika dia bertemu Jibril, mendengar wahyu itu. Jadi ada keinginannya, motivasinya semakin kuat sehingga dia menanti-nantikan turunnya wahyu itu. Sampai akhirnya turun wahyu yang kedua itu. Jadi itu salah satunya hikmahnya itu agar beliau menginginkan, tumbuh kerinduan dia, keinginan dia untuk kembali bertemu Jibril dan juga untuk menanti turunnya wahyu. Ya, ini salah satu hikmah yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir tadi, diisyaratkannya di dalam kitabnya ini. Allahu a'lam bissawab.